وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الله تعالى يقول في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول: من جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون الكتاب ويتدارسونه فيما بينهم إلى أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويسر لي صدري ويسر لي أمري ويأتم لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الوزمان إلا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dengannya kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, di rumah Allah. Kemudian kita yasluna, kita membaca Al-Quran. Kemudian kita wanita Rasulullah Muhammad bainahu, kita tadarus memahami isi kandungannya. Maka tidaklah Allah turunkan 4 keutamaan dalam hadis Muslim. Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan inilah surga dunia sebelum surga akhirat. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam aksara beliau, inna dunya jannatun, sesungguhnya di dunia itu adalah surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Siapa yang masuk di dunia, surga dunia itu, maka dia akan masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu? Itu majelis ilmu. Maka beruntunglah siapa yang senantiasa sungguh-sungguh kakinya melangkahkan ke tempat majelis ilmu. Maka di dalam hadis lain Nabi mengatakan sahallallahu lahu tariqa ila jannah, maka kakinya akan dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan menuju surga. Amin. Kita mengatakan semua dari segala salam adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa juga untuk para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kita umatnya istiqomah hingga yaumil qiyamah. Sahabat saya, semoga ikhwan sekalian, bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Lahir batin sehat? Insyaallah. Orang mukmin insyaallah sehat terus. Yes. Karena ajaban bil amril mu'min. Karena usaha mukmin itu selalu baik, tidak ada yang susah. Hidup itu cuma 2, beruntung banget. Kalau beruntung banget, semua dimudahi. Kalau beruntung, ada masalah. Di balik masalah, ada pelajaran yang kita bisa ambil besok, jangan diulangi. Ambil pelajarannya untuk meningkatkan kebaikan di hari selanjutnya. Itulah kehidupan. Maka orang yang berhenti belajar, itulah orang yang akan siap-siap tergilas dengan ujian dunia. Tapi orang yang selalu mau belajar, menuntut ilmu, maka itulah orang-orang yang siap mengarungi kehidupan di dunia, bahkan dimudahkan dalam kehidupan akhirat. Kewajar Nabi mengatakan, inna ahlul jannah, orang yang ahli surga itu yuwassiru dan min amali ahlul jannah, pasti dimudahin untuk beramal ahli surga. Ngajinya gampang, sedekahnya ringan, lisannya zikir, matanya selalu menangis gitu. Apalagi telinganya dengar manusia, bangun malamnya mudah, itu ahli surga. Tapi ahli maksiat, matanya ya filmnya kotor,
lisannya ngomongnya kotor, pendengarannya dengan yang kotor, bahkan syahwatnya selalu menuju kepada keburukan. Itulah ahli neraka. Jadi beda kan? Makanya Allah katakan dalam surah Al-Asr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama penghuni surga sama penghuni neraka. Di dunia ini enggak sama, beda. Amalannya itu sudah Allah berikan kemudahan masing-masing. Makanya ketika kita ingin menjadi ahli surga, Allah jadikan bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka ketika datang kebaikan yang di situ kita bisa melakukannya, jangan tunggu nanti, segera wasari'u ila maghfirah, untuk cari ampunan Allah. Karena Allah sudah dapat ampunan Allah, Allah berikan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Gak lama kita beramal itu berapa tahun sih? Ini 60-70 tahun kan? Makanya Allah dalam Asmaul Husna itu punya nama Asyakur. Apa Asyakur artinya? Maha mensyukuri. Artinya maha mensyukuri yang beda dengan manusia. Itu maha kasih air sebotol, mentok-mentok balas segalon, kan gitu. Mentok-mentok lebih baik segalon. Tapi kalau Allah antum ngasih segini, ya, sakilma atau syakurma, ngasih air. Di dalam hadis Tirmizi Rasulullah gitu, ayo sama khabar abdul, sedekah apa sih yang terbaik? Apa? Ngasih air. Masya Allah. Dengan ngasih air Allah beri kebaikan surga. Tidak hanya air, plus rotinya. Ada roti Mas Leo? Rotinya ada. Masya Allah. Bahkan menjadi amalan masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis Tirmizi, Nabi bilang begini, ketika Abdullah bin Salam itu orang Yahudi, dia masuk Islam sampai nyampe hadis ini. Ketika Nabi sampai di Madinah tuh, ya, Nabi langsung nyampe hadis ini pertama. Pikirnya Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi ketika itu pasti ngajakin perang lagi. Oh, udah berkuasa di Madinah kan ya? Kalau toleransi wajar dulu di Mekah, orang gak ada kekuatan. Kalau di Madinah udah kuat. Lah ternyata yang pertama disampaikan Nabi di dalam hadis ketika hijrah ke Madinah itu amalan terkait muamalah. Dan itu gak dikhususkan buat semua orang Islam saja. Orang di luar Islam pun dapat. Pertama, as-salam, sebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahim. Yang ketiga nih, wa'imu ta'am, kasih makan ke siapapun kasih. Mau ke manusia, mau ke binatang, kasih. Wasalu billaili wa nasuliyah, bangun malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulun al-jannata bisalam, silakan masuk surga tanpa hisab wala azab. Selamat. Masya Allah. Apa nggak amalnya? Susah. Susah Pak. Makanya ada metode sedekah yang beda gitu ya. Kalau antum punya duit gitu ya, misalkan di rumah orang-orang jualan asana gitu, mohon maaf udah tua renta gitu ya, terus bawa apa dagangan gitu. Kalau antum nggak butuh itu ya, tapi punya duit di kantong, beli. Saya udah kenyang, mau bagi tetangga gitu aja. Entah itu jualan mungkin ubi, pisang kayak, atau kerupuk kayak ya. Orang kan makan kerupuk udah sekempet 10 bungkus kenyang gak? Aduh begitu. Nah itu ibu ta'am itu prakteknya. Ini nggak mesti antum beli yang bantu orang yang jualan terus antum set orang yang satu, antum pahala bantu yang jualan tuh biar dia minta-minta, hasil antum beli antum bagi lagi di pahala. Tuh apa namanya surga mudah banget kalau ada duitnya ya. Kalau nggak ada doain mudah-mudahan ada yang beli. Ada kan jual lemari kan gitu, panggung satu jualan berapa kilometer gitu. Kalau antum punya duit di kantong misalkan bayarnya 10 juta, lemari 100.000 bulan nggak? Di kantong 10 juta nih, itu lemari 100.000 bulan nggak?
berasa ringan. Kalau kita biasa karena habis beli lemari, saya nggak butuh lemari, saya udah bagus kan itu. Diomongin musuh saya, siapa yang butuh lemari? Ada yang datang nggak? Ada. Lemari baru kan? Berjual sama kantor baru belum ada lemari kata Pak Leo. Ya ampun, itu manfaat. Makanya kalau di Malaysia ya, itu kalau ada barang nggak dipakai, kulkas apa, ditaruh di masjid, yang butuh ambil. Dimulai itu ada hidayah, insya Allah manfaat gitu ya. Ada barang di rumah yang dipakai, apa? Baju kotor. Jadi manfaat, jadi masjid itu jadi maslahat bagi umat, bukan cuma manfaat kajian doang ya, tapi orang miskin, orang susah di sekitar masih banyak. Padahal hadis tadi gampang, cuma bantu orang lain kan, bantu kesusahannya, maka itu akan menjadi kebaikan yang terus mengalir pahalanya, bahkan pemasukan seorang masuk surga tanpa hisab. Ini adalah sebagai mukadimah ya. Nah, kita lanjut ke materi kita. Di pekan sebelumnya masih membahas terkait tema di dalam kitab Imam Al-Qayyim, dampak buruk maksiat ya. Di dampak buruk maksiat apa Pak kemarin? Terhalangnya ilmu masuk ke dalam hati. Jadi ilmu itu bukan dihafal ya, bukan tulisan. Ilmu itu yang sampai pada pengamalan. Mana dalilnya? Antum lihat di surat Al-Baqarah ayat 121. Ada yang mau baca? Surat Al-Baqarah ayat 121 terkait ilmu yang diamalkan. Alladzina Nah ini ayat ya, kenapa bedanya manusia dibagi tiga? Ada orang yang berilmu, dia beramal, itulah orang mukmin. Ada yang berilmu, enggak beramal, itu ya Yahudi. Ada yang beramal tanpa ilmu, itulah Nasrani. Makanya dia sebelumnya ngomongin apa? Yahudi Nasrani kan? Walan tarma angka Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan sampai anda orang Islam ngaku Islam tapi gayanya Yahudi. Siapa mereka? Ngaji doang, hafal doang, nulis doang, tapi enggak sampai pada pengamalan. Makanya fi'il amarnya di situ menggunakan kalimat tilawah. Jadi utslu, jadi yaslunahu haqqa tilawati. Jadi bacaan yang benar itu ya, sampai pada titik kita disebut mukmin, beriman, mengakui, meyakini, mengamalkan, maka itulah orang yang baca dengan bacaan yang benar tuh. Jadi baca yang benar itu baca, paham, ngamali, dakwahi, ikhlasin Pak. Makanya Abdullah bin Mubarak ketika antum menuntut ilmu itu ada 6 hak yang antum harus amali. Pertama, kalau ngaji itu mesti apa? Ikhlas.
Jangan ada dusta di antara kita. Karena orang yang niat salah itu dusta. Dustanya kan siapa? Ke Allah. Kalau kita memponis orang, ya mungkin aja, nggak boleh. Itu kayaknya dia ngaji cuma gara-gara aqua gelas. Cuma gara-gara minum di rumahnya gitu. Ini memang berdusta. Makanya kalau antum ngaji usahakan perutnya kenyang, jangan ngarepin roti gitu. Apalagi ini sih gitu ya, jangan ngarepin dikasih makan. Itu niatnya berhubungan. Makanya ini hal yang harus kita jaga. Jangan lupa ustaznya rumah sahabat kayaknya belum kopi. Kadang-kadang kayak ustaz dikasih kopi ya, kopi mana nih kopi kan? Kadang itu bisa merusak kan? Ya, walaupun candaannya gitu. Apalagi kalau ngomongin amplop kan? Ini udah besar lagi dasarnya kan gitu. Nah ketika kita ngaji pastikan hati kita ikhlas. La yuridu ila ta'ala ilma. Tidak ada yang diinginkan kecuali untuk ilmu. Makanya ada hadis di dalam kitab Az-Zuhd karya Syekh Abdullah bin Mubarak. Dia menukil satu hadis Nabi, man talabul ilmi, siapa yang menuntut ilmu, mimma yabtaghu fihi wajh Allah, yang harus mencari wajah Allah, ikhlas maksudnya. La yadkhulul ardi dunya, tetapi dia mencari wajah dunia. Dunia itu ya tadi, pokoknya selain Allah. Maka apa? Lam yadrik hurufal jannah. Maka satu ilmu gak masuk, kedua masuk neraka. Bayangin ngaji, ilmu gak masuk, masuknya ke neraka. Kenapa? Kata Nabi, tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dalam 40 tahun jalan kaki. Ini orang ngaji duduk dengerin, mohon maaf ya, tetapi niatnya salah. Tidak karena Allah. Satu ilmunya gak masuk, kedua hatinya sombong, ketiga ma'udzubillah di akhirat tidak bisa mencium bau surga. Lalu bersihnya kita. Yang kedua apa? Al-Nul ilmu kan? Ini salah satu adab ya, di dalam kita menuntut ilmu. Kedua, harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Gimana sungguh-sungguh? Perhatikan dalilnya, perhatikan hadisnya, dengarkan ayatnya. Makanya di surat Al-A'raf ayat 204 Allah sebutkan surat 7. Nah di sini ada amaliyah ketika diponis ilmu. Ada 2 titik dengan diam. Ini ada. Makanya kudu fokus, dengarkan diamlah. Dia apa? Turun rahmat Pak. Jadi dua ini ketika tadi perintahnya ursulu, maka Allah turunkan rahmat. Rahmatnya ada berapa? Ada 4. Jadi kata di dalam tafsir Al-Munir karya seorang ulama Wahdah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya. Coba baca di surat Al-Baqarah 274. Coba lebih suka ini apa? Al-Baqarah. Wa inna al-Qur'an kata Allah. Jadi ketika dibacakan oleh kalimat Al-Quran, maka apa? Fastami' wa ansitu, dengar dan diam. La'alakum turhamun, agar turun rahmat. Rahmat itu kata
Syekh Wahid Az-Zuhairi. Pertama, bertambahnya ilmu. Indikasi nambah ilmu apa? Indikasi antum nambah ilmu. Jawabannya di surat 35 surat Fatir ayat 28. Kalau lupa, orang nambah ilmu pasti punya sifat ini. Boleh baca, silakan. Nah, orang nambah ilmu Pak, timbul yahsyallaha, rasa takut. Jadi orang yang berilmu, banyak hafalan, banyak ngaji, banyak dengar, banyak nulis, indikator dia benar ilmunya, nambah takut sama Allah. Indikator takut di 3 posisi Pak. Dibagi lagi takutnya nih. 1, takut ketika maksiat. 2, takut ketika amal tidak diterima. 3, takut ketika hisab di akhirat. Nah, ini ketakutan dari ilmu. Makanya ketika kita hadirkan ilmu di sini, kata Ibnu Mas'ud, laisa ilmu bil hafiz, tidaklah ilmu yang dihafal. Ilmu itu yang menumbuhkan rasa takut. Takutnya dalam 3 posisi. Ilmu maksiat. Jadi takut ketika maksiat, dia selalu apa? Wa idza tulihat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi ada di sini banyak maksiat, dia segera tutup pintu maksiatnya. Contoh, antum maksiatnya tahu nih dari pekerjaan. Pekerjaan saya kayaknya nggak halal nih. Udah aja Pak, tapi antum stay terus di situ, bohong, nggak berilmu. Kerjaan maksiat gimana? Tiba. Yang kedua, nggak bisa sholat, nggak bisa taklim, nggak bisa apa? Nggak bisa apa? Nggak bisa ibadah pokoknya. Semua yang menghalangi antum ibadah itu jadi maksiat. Ya. Kenapa? Ini ada kisahnya Pak. Karena maksiat itu mau khusus antum para bapak ini itu ngefek anak Pak. Atau pekerjaan haram, udah gaji, masih dilanjutin, itu ngefek kepada anak. Ada kasus di salah satu pondok pesantren, itu ada satu anak santri bener. Jadi badannya itu gak kelewatan. Dia maksiat ini, maksiat itu, maksiat anu. Sampai gurunya itu bingung. Sampai rapat semua itu pada gurunya kesepakatan dikeluarin. Tapi kata kepala sekolahnya jangan, kita panggil dulu orang tua, dipanggil orang tua. Itu persentase habis Quran. Suatu ketika sering ngobrol sama orang tua. Ketika orang tuanya ditanya, Pak mohon maaf sepertinya anak bapak tidak bisa bertahan di pondok ini karena dengan bla 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 kasus yang terus terulang. Nangis orang. Ya Allah Ustaz, ini anak
satu-satunya harapan saya biar jadi ahli Quran. Misalnya bingung nggak, aduh udah banyak nangis lagi. Kan mana begini lah kan gitu. Harapan anaknya biar jadi seorang mujahid dakwah, mujahid Quran. Terus si bapaknya ngomong sendiri, Ustaz, kenapa anak saya apa gara-gara pekerjaan saya? Jadi buka sendiri loh, dia buka sendiri Pak. Jadi kalau ditanya sama para sekolahnya, dia buka sendiri. Akhirnya dengan perlahan si ustaznya, mohon maaf ya, bapak kerjanya apa? Saya di bank Pak. Langsung diem Pak, langsung diem si ustaznya. Nggak bisa ya, nggak bisa, nggak ada tulisan. Tapi dia timbul sendiri tuh kayaknya. Ya udah Ustaz, kalau memang anak saya bakar gara-gara pekerjaan saya nih, saya akan keluar. Masya Allah, jangan. Sampai begitu. Enggak, saya benar-benar ingin anak saya pengen jadi anak yang soleh. Itu sebelumnya dia belajar ngapal susah, gak pernah masuk pelajaran. Akhirnya timbul kesadaran, kata kepala sekolahnya, ya kalau memang itu pilihan bapak, saya tidak bisa menahan. Akhirnya benar, setelah berapa lama si bapak itu resign. Masya Allah, terjadi apa? Perubahan yang drastis, akhlak yang berubah, bahkan hafalannya terus bertambah, prestasinya makin baik, dan mungkin 30 juz. Masya Allah, efek dari pekerjaan bapak ngefek ke anak tuh. Makanya benar kata siapa? Kata salah seorang ulama Imam As-Sadi, inna salaha walidina bil ilmi. Itu sesungguhnya kesalahan orang tua dengan ilmu yang tadi, yang menumbuhkan rasa takut. Jangan antum takut tapi ya berarti ya saya betul ya. Banyak pembenaran gitu, banyak pembenaran. Itu hati-hati itu. Setan sudah apa? Mulai menggerogoti keyakinan kita terhadap rezeki Pak. Rezeki itu menjamin. Antum mau jalan halal dapat, jalan haram dapat. Bedanya apa? Kalau yang halal Allah ridho, Allah berkah. Kalau yang haram Allah la yardo, tidak pernah ridho. Artinya pasti dicabut tuh keberkahan di dalam rumah tangganya. Maka inilah satu hal ketika kita berilmu jangan anggap remeh. Amalin Pak sama pemerintah. Sebab nanti ilmu itu yang kita dapat, yang kita tahu ditanya di akhirat. Fulan, aku sudah tahu ilmu ini, tahu dari ini, kenapa lagi amalin? Saya takut istri. Kedua, saya takut bos saya. Saya takut banyak alasan selain Allah. Hati-hati, di situ akidah kita sudah rusak. Padahal mau jawabin apa? Kalau antum sudah beriman nih, di surat Al-Baqarah ayat 256, 257 tuh bukan dalilnya. Ini ayat yang Masya Allah kalau kita tarik dalam kehidupan itu membuat kita tenang. Dia itu mengatakan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan di dalam menjalankan ad-dinul Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas ada yang hak dan ada yang batil. Maka yakhur bitabut, siapa yang sudah mengkufuri segala sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dia sudah beriman. Jadi nggak bisa jangan beneran yang ini maksiat ini taat bergandeng tangan, nggak bisa Pak. Harus salah satunya. Kalau antum pengen khusyuk baca Quran, tinggalin khusyuk maksiatnya. Kalau antum pengen khusyuk maksiatnya, gimana? Tinggalin nggak ada gitu. Kenapa? Ya Islam itu harus jelas ada putih-putih hitam-hitam, nggak bisa abu-abu. Lihat di ayat selanjutnya itu, nahnu awliyaukum. Ya. Ketika Allah katakan di ayat 257 kan, apa awalnya? Allahu waliyyu. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah itu wali.
siapa? Amanu, bagi orang-orang yang beriman. Syarat beriman apa tadi di berimannya? Syaratnya kufuri, yang Allah kufuri, nggak boleh setengah-setengah, hak-hak batil-batil, nggak boleh talbisul haqq bil batil, nggak boleh nyampur adukan antara hak dan batil. Kalau sudah Allah sebagai pelindung, ya, waliyul ladzina amanu, maka Allah selalu membimbing kita kepada pada cahaya. Yang kemarin bilang Allah kasih cahaya, petunjuk, Pak. Ya. Biasanya yang biasa kita gelisah tuh sekarang tenang, masya Allah. Saya pernah ketemu di dalam satu seminar, beliau, mohon maaf, mantan orang yang punya jabatan di salah satu bank konvensional, gajinya 50 juta. Lumayan kan? Lumayan kan? 50 juta, Pak. Ada nggak bayar? Ada nggak ya 50 juta sebulan, Pak? Ada. Anak istri ya cukup lah, ini untuk Bekasi mah cukup, misalnya 50 juta. Itu Pak resign, dia testimoni, saat dulu saya gaji 50 juta nggak pernah tenang, tapi setelah resign gaji saya nggak sampai 5 juta, saya tenang, masya Allah, tuh tenang mahal. Dia bisa ngaji, sholat khusyuk, ketemu circle orang-orang baik, karena orang baik itu pasti ketemu orang baik. Inna ruh judul mujannada, ruh itu ketemu sama ruh yang saya satu klaster gitu. Jadi satu klaster, satu perkumpulan, satu visi. Akhirnya bergerak itu orang-orang yang mendukung dia, walaupun penghasilannya tidak besar. Nah inilah yang disebut berkah. Jadi kalau orang dapat keberkahan dari harta, ziyadatul khair, pasti bertambah kebaikan yang lainnya. Maka ketika urusan harta, jangan mama anggap remeh, takut sama Allah. Mau maksud apapun, takut sama Allah. Kalau tidak ada pekerjaan, tutup pekerjaannya. Bukan tutup kantor, bukan antum, bukan apa. Tutup pekerjaannya, gimana? Ya bisa. Sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau itu orang kaya di Mekah. Ada perintah hijrah, berangkat. Istrinya nggak mau, itu hartanya tetap jatuh ke tangan istrinya. Oh, keren nggak? Coba istri kita. Dulu kan ya, Abdurrahman bin Auf. Sampai dia ke Madinah, mulai dari nol. Sampai dia dipersaudarakan sama Sa'ad bin Rabi, orang kaya Madinah. Jadi saat itu waktu hijrah ke Madinah itu dipersaudara-saudarain, Pak. Dipasang-pasangin orang kaya ketemu orang kaya, orang nggak kaya sama nggak kaya gitu. Pokoknya pengusaha sama pengusaha. Datang nih saat dulu misalkan di villa di Jermannya. Kata Pak Puji, ada orang wajibnya Pak ya. Ada antum dari Mekah, dulu antum pengusaha kan ya, mau usaha lagi nggak di sini? Kayak gitu, mau nggak ada pinjemin deh? Dikasih pinjam sama Pak Puji. Lala, tunjukkan saya pasar, saya mau bisnis lagi. Antum punya istri nggak? Istri berapa juta? Maaf. Saat dia grogi istrinya 2. Ditawarin kepada yang cantik, yang muda. Antum suka yang mana? Pilih, ada cerai ini. Oh keren gak kayak gitu? Masya Allah. Tuh persaudaraan selama istri. Antum punya rumah gak? Tuh ada rumah ada yang berdepan pakai kosan dan antum sama istri antum yang baru. Lah, nolak tak orang kaya, mentalnya kaya, nggak pengen karena di bawah pengennya ngasih. Pak Leo berangkat ke pasar, Pak Puji tunjukkan saya pasar, saya mau bisnis. 3 bulan jadi orang nomor 2 terkaya di Madinah. 3 bulan, masya Allah. Terbukti gak Pak? Antum gak terkaya kan di sini? Amin. Kenapa? Karena Allahu waliyul ladzina amanu, Allah waliyullah orang beriman. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih sedikit pun, yakin dengan pertolongan Allah. Kalau sudah yakin itu hadir, masya Allah, hidup itu akan mudah. Perasaan itu tenang, keluarga sakinah, bahkan ada ibadah mudah. Semua
Allah berikan kebaikan sampai di akhirnya pun husnul khotimah. Ini satu hal yang kita harus hadirkan. Jadi jangan sampai berilmu, tapi tidak dapat gelar ulaika yu'minuna bi. Enggak distempel sama Allah. Tuh orang beriman yang sebenarnya. Karena di kalimat sebelahnya apa tadi surat Al-Baqarah? Faman yakfur bi, siapa yang mengkufuri, menutupi kafaran, yukafir kufran, ditutupi ilmunya tuh, dia sudah dapat dalilnya, sudah dapat hadisnya, sudah paham, sudah ngerti. Pas ketemu yang haram, halal. Darurat. Antum nggak ngertiin. Ya ini rasa ini, lu antum pakai dalil lah. Dalil perasaan. Dalil perasaan. Otaknya dia apa? Dibikin otak-otak lu. Sehingga apa? Mencari kebenaran. Dan disitulah sudah jatuh pada dosa besar. Mana dalilnya? Surat Al-An'am tuh. Ini dosa besar. Ketika orang menyangka maksiat itu tidak maksiat, Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 121. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sungguh-sungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Nah, jadi merubah satu hukum dalam Islam itu beda dengan melakukan pelanggaran hukum. Ya. Apa bedanya? Misalkan ya ini terkait sembelihan. Jadi nanti ditegur sama Allah jangan makan bangkai. Karena bangkai itu tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Maka jadi debat tuh kebiasaan orang musyrik yang menyangka bangkai itu halal. Kata orang musyrik bangkai halal Pak. Kenapa? Perasaan dia ini apa dia bilang? Kan dia nyembelih Allah. Semua makhluk yang meninggal atas takdir dari Allah Pak. Jadi ya halal dong. Kalau Muhammad tiba-tiba datang saya nyembelih bagus mana sembilan Allah sama sembilan antum. Ayo digituin mari debat. Maka Allah menegur Nabi Muhammad SAW, liyujadilukum, kalau kamu kalah debat sama dia, wa in ata'tumuhum, kamu taati itu, benarkan itu, apa prasangka dia bagai halal, innakum la musyrikun, kamu musyrik. Musyrik berarti dosa besar kan? Menduakan Allah dalam sesuatu hukum yang Allah sudah tetapkan, diganti bangkai halal. Berubah, boleh gak? Walaupun antum memang bangkai, tapi bilang bangkai halal, musyrik, dosa besar. Walaupun antum gak zina, sebut zina halal, dosa besar gak? Walaupun antum gak LGBT, antum bilang gak apa-apa, hak asasi manusia, antum dosa besar. Banyak gak hari ini orang sok pinter nggak dihukum Allah? Banyak. Jatuh nggak ke air ini Pak? Jatuh. Ngeri ya. Kalau kita berilmu tapi untuk kepentingan dunia, mengganti-ganti dalil sesuai keinginan hawa nafsunya. Makanya takut tuh ya orang berilmu.
bagaimana ilmu ini benar-benar harus kita jalankan dalam kehidupan. Orang punya maaf, yang